Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Halo adik-adik sahabat Kukar Pintar. Selamat datang di portal Kukar Pintar. Di sini Ibu akan mengajak kalian untuk melaksanakan pembelajaran materi IPA. Nah, masih bersama Ibu Tika Andria. Kita akan belajar materi kelas 9 semester 1, yaitu bab yang pertama tentang sistem reproduksi pada manusia. Pada pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama, kita sudah membahas materi tentang pembelahan sel dan juga sistem reproduksi pada pria. Nah, pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak penjelasan Ibu berikut ini. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, jadi pada pertemuan yang kedua ini kita akan membahas mengenai sistem reproduksi pada wanita. Buku yang akan kita pakai pada pembelajaran ini adalah buku IPA atau Ilmu Pengetahuan Alam kelas 9 semester 1 yang diterbitkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan edisi revisi 2018. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin dicapai adalah yang pertama, kalian diharapkan dapat mengidentifikasi dan menjelaskan fungsi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada perempuan dengan tepat. Yang kedua, diharapkan kalian dapat mengidentifikasi dan mendeskripsikan proses pembentukan sel telur atau oogenesis dengan tepat. Dan yang ketiga, kalian dapat menerapkan konsep pembelahan meiosis pada proses oogenesis dengan tepat. Di awal pembelajaran ini, Ibu ingin mengajukan pertanyaan ya. Menurut kalian, samakah atau berbedakah organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan? Apakah perbedaannya? Bagaimana? Bisa kalian jawab anak-anak? Mari kita lihat. Anak-anak, di sini Ibu tampilkan gambar dari beberapa orang atau beberapa anak. Bisa kalian tahu bedanya mana yang laki-laki dan mana yang perempuan? Ya, benar. Laki-laki dan perempuan memiliki postur tubuh atau ciri-ciri tubuh yang berbeda, sehingga kita bisa membedakan mana yang laki-laki dan mana yang perempuan. Nah, anak-anak, agar kalian lebih paham mengenai sistem reproduksi pada wanita, mari kita simak video berikut ini. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah berkembang biak atau bereproduksi, yang merupakan upaya makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Kali ini kita akan belajar tentang sistem reproduksi pada manusia, khususnya wanita. Membahas sistem dan proses reproduksi santai aja ya, nggak perlu malu dan merasa tabu. Karena sebenarnya mengenal dan mengetahui cara kerja sistem reproduksi manusia, termasuk pendidikan seks di dalamnya, sangat penting. Sebab reproduksi bagian dari kehidupan sehari-hari dan dialami setiap orang. Prosesnya bisa jadi berbeda karena nggak setiap orang punya pengalaman yang sama. Alat reproduksi wanita terdiri dari ovarium atau disebut juga indung telur, uterus, biasa disebut juga dengan rahim, dan vagina. Ini adalah ovarium, yang merupakan organ penghasil sel telur, serta hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen berfungsi mempengaruhi timbulnya tanda-tanda kelamin sekunder pada wanita, seperti kulit menjadi semakin halus, suara menjadi lebih tinggi, tumbuhnya payudara, dan pinggul membesar. Seorang
wanita mampu memproduksi sel telur setelah masa puber sampai dewasa, yaitu sekitar umur 12 sampai 50 tahun. Setelah usia sekitar 50 tahun, seorang wanita tidak produktif lagi, yang ditandai dengan tidak mengalami menstruasi. Masa tersebut dinamakan menopause. Ini adalah tuba falopi atau ovidum, merupakan saluran telur. Fungsinya sebagai tempat terjadinya fertilisasi atau pembuahan. Pembuahan adalah peristiwa peleburan gamet jantan atau sperma dan gamet betina atau sel telur. Ini uterus atau rahim, merupakan tempat tumbuh dan berkembangnya janin. Di dalam rahim terdapat serviks atau mulut rahim. Serviks ada pada bagian terdepan dari rahim dan menonjol ke dalam vagina. Serviks memproduksi cairan berlendir atau disebut juga dengan mukus. Mukus ini menjadi banyak, elastis, dan licin ketika proses ovulasi. Hal ini membantu spermatozoa untuk mencapai uterus. Saluran yang berdinding tebal ini akan menipis dan membuka saat proses persalinan dimulai. Di dalam rahim juga terdapat lapisan endometrium. Lapisan endometrium merupakan lapisan dalam rahim tempat menempelnya sel telur yang sudah dibuahi. Ini adalah vagina. Vagina merupakan lubang tempat keluarnya janin pada proses kelahiran, tempat keluarnya darah menstruasi, dan juga tempat masuknya sperma. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, sudah kalian simak kan mengenai alat reproduksi pada wanita. Jadi, ini ibu tampilkan bagan dari alat reproduksi pada wanita. Yang sebelah kiri adalah tampak dari samping dan yang sebelah kanan adalah tampak dari depan. Jadi bagian atau organ-organ reproduksi pada wanita itu yang pertama ada yang bernama ovarium atau indung telur yang berfungsi sebagai penghasil telur. Yang kedua ada infundibulum atau fimbria yang berfungsi sebagai penangkap ovum yang telah matang. Yang ketiga ada yang disebut dengan oviduct atau saluran telur atau jika pada manusia dinamakan dengan tuba falopi sebagai tempat fertilisasi. Yang keempat ada uterus atau rahim sebagai tempat perkembangan embrio. Yang kelima ada serviks atau leher rahim. Dan yang keenam ada vagina sebagai alat kopulasi dan lubang kelahiran bayi. Bagian-bagian lain anak-anak ada yang bernama klitoris atau klentit yang berfungsi atau mempunyai sifat yang sama dengan penis. Dia sangat sensitif dengan rangsangan. Yang kedua ada vulva yang terdiri atas labium mayora, bibir besar, dan labium minora atau bibir kecil. Yang ketiga ada lubang saluran kencing atau uretra. Yang keempat ada lubang vagina atau bagian keluar dari vagina. Yang kelima atau disebut dengan fundus merupakan bagian dari lipatan paha. Dan yang selanjutnya ada himen atau selaput darah. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apabila proses pembentukan sperma disebut dengan spermatogenesis, maka disebut apakah proses pembentukan sel telur? Mari kita lihat.
Proses pembentukan sel telur atau ovum pada wanita disebut dengan oogenesis yang terjadi di dalam ovarium. Nah, anak-anak sahabat Kukar Pintar, untuk lebih jelasnya kalian memahami tentang oogenesis, mari kita simak video oogenesis berikut ini. Oke teman-teman, sekarang kita akan membahas mengenai oogenesis. Apa itu oogenesis? Oogenesis merupakan proses menghasilkan sel kelamin pada wanita. Dan untuk menyelesaikan proses oogenesis ini membutuhkan jangka waktu bertahun-tahun. Loh, kok bisa? Jelas bisa dong. Kita bahas ya. Oogenesis ini dimulai pada saat wanita berada pada fase embrio. Jadi, selama berada dalam kandungan ibu, proses oogenesis ini sudah mulai terjadi. Pada mulanya, sel benih atau yang dikenal sebagai primordial germ cell akan membelah secara mitosis untuk menghasilkan oogonium. Kemudian, oogonium ini akan membelah dengan cara mitosis untuk membentuk oosit primer. Tetapi kemudian oosit primer akan menghentikan proses pembelahannya di profase meiosis 1 sebelum masa pubertas. Jadi, yang dibawa oleh wanita sejak lahir bukan ovum, melainkan oosit primer, di mana oosit primer ini merupakan calon ovum yang dibawa oleh wanita sejak lahir. Artinya, sejak lahir, seorang wanita sudah dianggap memiliki persediaan oosit primer untuk seumur hidupnya. Bahkan dalam buku Campbell jilid 11 disebutkan bahwa saat lahir, ovarium mengandung sekitar 1-2 juta oosit primer. Luar biasa kan ya? Kemudian, pada masa puber, hormon FSH atau yang dikenal sebagai follicle stimulating hormone akan merangsang sejumlah folikel untuk melanjutkan pertumbuhan dan perkembangannya. Kita tahu ya, di video sebelumnya kita sudah bahas mengenai folikel, di mana folikel ini merupakan kantung-kantung kecil yang ada di ovarium. Dan biasanya hanya satu folikel yang matang setiap bulan, dan dalam satu bulan itu hanya ada satu folikel yang terpilih untuk melanjutkan meiosis 1 yang tadi belum selesai. Jika terpilih, artinya oosit primer akan menyelesaikan meiosis 1 dan memulai pembelahan meiosis 2. Tetapi kemudian akan berhenti kembali pada metafase 2 dan akhirnya menghasilkan 2 sel haploid yang ukurannya cukup berbeda. Sel yang lebih kecil disebut sebagai badan polar pertama. Beberapa sumber menyebutkan bahwa badan polar ini kemungkinan akan membelah lagi, kemungkinan juga tidak. Pokoknya, mau membelah ataupun tidak, yang jelas badan ini akan tetap mengalami degenerasi. Dan sel yang lebih besar yang mengandung hampir semua sitoplasma oosit primer disebut dengan oosit sekunder. Kemudian, oosit sekunder akan dilepaskan pada saat ovulasi. Jadi yang dilepaskan saat ovulasi bukan ovum, melainkan oosit sekunder. Hanya jika sperma menembus oosit sekunder ini, maka meiosis 2 akan dilanjutkan. Jika penetrasi sperma benar-benar terjadi, artinya oosit dengan cepat akan melengkapi meiosis 2 yang tadi terhenti di metafase dan akan menghasilkan satu sel telur besar yang dinamakan dengan ovum dan menghasilkan badan polar kedua yang sangat kecil. Karena tidak memiliki sitoplasma yang mengandung nutrisi, badan polar ini akan mengalami degenerasi dan mati. Pembahasan kali ini berdasarkan sumber dari Campbell jilid 11, halaman 1207. Nah, adik-adik sahabat Kukar Pintar, kalian tadi sudah simakkan video mengenai oogenesis, sudah paham kan mengenai prosesnya? Jadi kalau kita lihat bagian berikut ini adalah secara keseluruhan proses oogenesis yang telah kalian lihat dalam video tadi. Yang pertama, pembelahan sel dimulai pada sel induk ovum yang dinamakan dengan oogonium. Oogonium ini membelah secara mitosis membentuk oosit primer. Kemudian oosit primer akan melakukan pembelahan meiosis pertama membentuk oosit sekunder dan badan polar pertama. Selanjutnya, oosit sekunder akan melakukan pembelahan meiosis kedua menjadi ovum dan juga menjadi badan polar kedua. Jadi hasilnya adalah berupa satu buah ovum yang siap untuk dilepaskan pada saat ovulasi.
Adik-adik sahabat tukar pintar, dari yang telah kalian dapatkan materi yang sudah Ibu jelaskan tadi mengenai sistem reproduksi pada wanita, pertanyaannya adalah apa saja yang telah kalian pelajari? Yang kedua, apa yang ingin kalian ketahui lebih lanjut dan bagaimana perasaan kalian belajar hari ini? Ibu harapkan apa yang telah kalian pelajari pada hari ini mengenai sistem reproduksi pada wanita dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan alam kalian dalam kehidupan sehari-hari ya, khususnya mengenai sistem reproduksi pada wanita. Dan Ibu harapkan juga kalian menjadi lebih bersemangat, berbahagia saat belajar untuk menambah wawasan kalian. Anak-anak, bisa kalian simpulkan untuk materi pada pertemuan yang kedua ini adalah kalian buat dalam bentuk mind mapping. Mind mapping ini yang sudah Ibu jelaskan pada pertemuan pertama, yaitu berupa bagan-bagan, bisa berupa kotak atau bulatan-bulatan yang berisi beberapa kata kunci yang terdapat pada sistem reproduksi pada manusia. Jadi bisa kalian lihat kata kunci atau clue-nya adalah ovarium, ovum, fimbria, tuba fallopi, uterus, cervix, dan vagina. Juga bisa kalian tambahkan kata-kata lain sesuai dengan kreasi kalian ya. Anak-anak, untuk lebih memperdalam atau lebih menambah ilmu pengetahuan alam kalian mengenai sistem reproduksi pada wanita, kalian bisa kerjakan tugas LKPD yang sudah Ibu selipkan ke dalam PowerPoint Ibu ini. Nah, ini adalah beberapa sumber referensi yang Ibu pakai untuk menjelaskan materi tentang sistem reproduksi pada wanita. Ibu ambil dari buku dan juga dari internet. Untuk buku, Ibu ambil dari buku yang dikeluarkan oleh Kemdikbud ya. Dan dari internet, Ibu ambil dari YouTube serta website-website biologi. Nah, adik-adik sahabat tukar pintar, bagaimana penjelasan Ibu tadi? Materi mengenai sistem reproduksi pada wanita. Semoga bermanfaat ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan jaga kesehatan. Salam Kukar Pintar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.